Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, lur? Kesuwen ra ke bikin ya video kita. Saya kangen juga dengan komentar-komentar panjenengan semua, dan baru kali ini saya berkesempatan untuk melanjutkan eh, kisah kita kemarin itu, lur. Saya juga sebenarnya begitu terhanyut ya dengan keadaan apa namanya negara kita sekarang gitu loh. Tapi apalah daya, ini terjadi gitu ya. Ini terjadi atau keprihatinan saya itu terjadi karena sebenarnya mengingat kisah-kisah besar di masa lalu gitu loh. Jadi kisah-kisah besar di masa lalu itu eh, menginspirasi, sebenarnya menginspirasi saya. Tapi ya kita memang sebenarnya tidak ada di tempat yang memungkinkan untuk membuat perubahan seperti pendahulu-pendahulu kita, seperti keberanian seperti Raden Ronggo, keberanian seperti Joko Tingkir atau Hadiwijaya, atau Panembahan Senopati, atau tokoh yang lain. Hanya orang kecil yang bisanya ya hanya bercerita gitu loh. Semoga ada panjenengan semua, ada salah satu di antara panjenengan semua atau keturunan kita nanti itu mempunyai semangat, mempunyai kebanggaan gitu loh, kebanggaan kepada sejarah besar kita di masa lalu, ya, sejarah besar kita di masa lalu. Jadi ini kisah hanya diilhami karena hal tersebut loh, ya. Jadi ini bukan apa-apa, tapi karena diilhami kerinduan kepada kebesaran di masa lalu gitu. Jadi saya lanjutkan lur tentang kisah saya terakhir itu ya, tentang eh, kondisi kondisi secara geografis, kondisi secara keseluruhan di mana saya rasakan saat itu. Saya itu bukan saya yang ini loh, saya dalam arti tokoh itu loh ya. Jadi di situ itu kondisinya terasa genting loh, terasa genting gitu ya. Maksudnya yang dulunya menyenangkan bagi anak-anak kecil itu dengan permainan memet ya. Memet itu nyari ikan loh dengan tangan kosong itu ya, maksudnya dengan teknik tertentu membendung air dan lain sebagainya, atau mencari jangkrik dengan obor dan lain sebagainya di tengah sawah. Itu begitu menyenangkan. Kemudian akhir-akhir ini situasi menjadi genting. Orang-orang tua melarang anak-anak itu untuk keluar malam, atau eh, keluar terlalu jauh gitu loh ya. Yang intinya melarang anak-anak kecil itu untuk keluar dari pengawasan orang tua. Jadi kegentingan itu enggak hanya satu orang loh, enggak hanya orang-orang tuanya sendiri gitu loh. Dari setiap orang mengingatkan, "Weh, ojo atuh-atuh, maksudnya jangan jauh-jauh" gitu. Nah, ternyata loh dalam pengamatan saya itu dari sedikit demi sedikit mengarah kepada satu persiapan besar. Persiapan besar tentang eh, pertempuran gitu loh. Pertempuran dengan apa, dengan siapa, nanti akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Ketika satu persatu informasi itu kami terima sebagai anak-anak kecil saat itu, ya kerjanya kalau ada orang bicara penting gitu terasa penasaran ya, penasaran. Jadi kami itu nguping sana sini gitu. Jadi ada orang berbicara agak penting atau mojok itu sedikit agak kan terlihat ya, orang bicara penting sama cuma bahasa basi itu kan terlihat. Di situ itu kami, ya kami itu berarti nggak hanya saya gitu lah, ada teman-teman yang lain yang ketika kami bertemu itu saling bercerita. Oh, dari Pak A begini, Pak B begini informasinya. Jadi antara bapak-bapak kami, bapak-bapak yang lain itu intens, begitu intens berkomunikasi gitu loh. Dan kami akhirnya ketika ada satu kesepakatan ya, maksudnya kesepakatan itu kita setiap sore jam 3. Jadi jam 3 itu saatnya, kalau kondisi normal itu kami mengeluarkan hewan-hewan kami untuk digembalakan ke pinggir-pinggir hutan sana, ke tanah-tanah lapang atau ke padang-padang rumput. Karena kami nggak bisa, kami terpaksa menyabet rumput ya di dekat-dekat rumah kami itulah. Kebetulan kami ada satu tanah yang lumayan luas di tengah desa, dan disitulah kami menyabit rumput untuk ternak-ternak orang tua kami gitu. Nah di situ itu kesempatan kami atau waktu kami untuk saling mengkomunikasikan tentang kondisi yang sedang ada sekarang gitu loh. Kenapa orang-orang tua kami itu eh, begitu apa ya istilahnya, begitu care kepada kita, kepada kami pada waktu akhir-akhir ini. Nah ternyata loh, ternyata di tempat wilayah kami itu sedang terjadi
satu persiapan peperangan besar. Peperangan besar kemana? Nah, ini sedang kami tugaskan kepada teman-teman yang lain untuk menggali informasi lebih lanjut gitu loh. Saya sendiri tadi siang itu bertemu dengan satu senior, yang satu senior di situ itu dia memiliki satu keahlian tentang bela diri ya. Dia memang cukup hebat, dia cukup membanggakan bagi orang-orang seperti kami di bawahnya. Karena pernah satu kejadian dulu, sewaktu ada seekor sapi mengamuk, dia yang mampu menjinakkan. Itu membanggakan bagi kami gitu loh, menjadi buah bibir di antara teman-teman kami, sehingga apa yang dia ucapkan itu seperti menjadi sebuah hal yang penting, bagi saya dan teman-teman yang lain gitu loh. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada teman-teman saya itu, teman-teman kecil saya itu, bahwa ternyata apa yang kita rasakan itu benar gitu loh. Hal penting tersebut ternyata adalah persiapan untuk menghadapi sebuah peperangan. Nah, di situ itu maka namanya peperangan itu nggak seperti sekarang ya semua pakai identitas jelas gitu. Enggak ya, dulu itu masih banyak faksi-faksi. Di antara orang-orang kita sendiri, maksudnya golongan kita sendiri, itu ada berbagai faksi. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada orang yang oportunis. Orang yang oportunis itu adalah memanfaatkan situasi untuk keuntungannya sendiri loh. Gitu ya, mungkin menjual informasi dari sini dijual ke sana untuk imbalan beberapa kepeng uang atau beberapa karung makanan. Nah, di situ itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang tua kami, sehingga kami dibatasi pergerakannya ini kecuali menemui orang yang sudah jelas atau pergi ke tempat yang jelas. Gitu ya, jadi membuat kami ini terasa sedikit terkungkung atau terbatasi pergerakan kami dengan teman-teman kami. Nah, kami sempat mendengar sebutan Murjanggung di situ. Juga seorang tokoh yang dianggap cukup bajingan itu bernama Murjanggung itu loh. Digambarkan oleh orang-orang itu sedikit banyak terasa bagi kami itu ikut menjadi musuh gitu loh. Ikut menjadi musuh dia. Seandainya kami bertemu itu rasa-rasanya kami juga akan mungkin berbuat sesuatu gitu untuk melawan atau ya intinya berbuat sesuatu, mungkin membunuhnya kalau bisa. Sedangkan dalam cerita itu namanya Murjanggung itu begitu licik ya, begitu licik sehingga tak ada satu orang pun yang angkat jempol gitu loh. Semua orang hampir mencati dia, semua orang gregetan gitu loh kalau ketemu pengen membunuh dia. Dia itu sebenarnya tokoh apa, tokoh di mana, kami belum tahu sekarang ini. Kami belum tahu dan kami masih begitu penasaran ya. Kami begitu penasaran sehingga informasi sekecil apapun itu sedang kami kumpulkan dengan harapan nanti kita mengetahui gitu loh kenapa keadaan yang begitu sulit ini harus menimpa gitu. Nah, sampai saat ini kami belum menemukan ya, sehingga sampai pada satu kesempatan ada salah seorang di antara kami yang termasuk usia lebih tinggi, jadi lebih tinggi dari kami tapi belum termasuk kepada orang-orang yang dewasa itu loh, belum termasuk ya, tapi dia sudah cukup besar, itu kan lebih besar dari kami sebagai anak-anak. Jadi dia kategori itu mungkin remaja menginjak usia 13, 14, 15 gitu. Nah, itu sudah dianggap cukup mempunyai sesuatu. Nah, disitulah dia akan menjadi sumber informasi kami berikutnya. Tapi kemudian apa yang kami harapkan itu justru begitu mengejutkan kami, tapi juga ada sisi menantangnya gitu loh. Ternyata dia itu dilatih secara khusus untuk bela diri gitu ya, karena dia mempunyai kekuatan dan keberanian, dilihat oleh orang-orang yang dewasa itu mempunyai sebuah bakat, maka dia dipanggil untuk mengikuti pelatihan secara khusus. Nah, dari situ kami ala anak-anak kecil itu juga melakukannya loh, meskipun tanpa bimbingan gitu loh. Dari ya perkelahian, istilah abaran gitu ya, abaran itu perkelahian nggak beneran,
Jadi kita mencoba kekuatan dan lain sebagainya dengan teman-teman yang lain. Ya intinya untuk latihan tadi itu, untuk berlatih menirukan gerakan orang-orang dewasa yang sekali dua kali kami melihatnya ketika orang tersebut juga menghafal atau apa namanya menirukan gerakan di latihan tadi, sementara dia dalam kondisi yang lain, mungkin mau mandi, dia melakukan gerakan bela diri tersebut untuk apa namanya mengulang gitu ya. Nah, kami melihat itu dan kami juga menirukannya, kemudian kami gunakan dalam perkelahian itu. Saya saat itu termasuk yang tergolong lebih kecil lagi loh. Saya belum masuk nominasi orang yang dimasukkan sebagai abar-abaran tadi itu. Belum, saya masih kecil lagi, jadi saya masih belum diperbolehkan, tapi saya diperbolehkan untuk menonton. Jadi ada kategori ya, jadi kategori anak kecil itu yang hanya boleh menonton, kemudian yang lebih besar sedikit, 10 tahunan itu mulai belajar menirukan gerakan-gerakan yang kami lihat, kemudian yang di atasnya lagi itu mulai masuk pelatihan, dan yang di atasnya lagi kami dengar bahwa orang-orang tersebut atau kakak-kakak kami tersebut dilatih menjadi seorang prajurit. Nah ini satu hal yang begitu menggembirakan di hati kami ya, karena pada dasarnya kami senang dari dulu itu istilahnya melakukan perkelahian gitu loh, dulu dengan kampung sebelah waktu sama-sama guyang itu memandikan hewan-hewan kami di kali, itu kami seringkali menjadikan sebuah masalah kecil itu perkelahian. Hanya untuk apa? Ya karena kami suka melakukan perkelahian kecil seperti itu, nanti kita akhiri dan lain kali nanti kita ulangi lagi. Ini enggak guyonan gitu, enggak ya, yang itu perkelahian beneran. Cuman perkelahian dalam arti kami adalah hanya ngedu aloting kulit, istilahnya apa ya, wuleting kulit atau sing balung gitu loh. Jadi kami enggak berniat mencederai dan lain sebagainya, enggak. Jadi masalah pukul-pukulan, banting-bantingan biasa, tapi kami enggak, atau ada kode etik untuk tidak menggunakan senjata tajam. Jadi kode etik di antara kawan-kawan seusia kami ya, itu untuk tidak boleh menggunakan senjata tajam. Nah di situ itu membuat kami juga secara fisik semakin kuat. Lah kondisi saya ini karena masih junior banget saat itu, saya masih belum diperkenankan ya, kecuali kami sendiri secara sembunyi-sembunyi gitu, kadang-kadang berkumpul 2-3 orang atau 4-5 orang gitu di rumah kosong yang tidak dilihat orang, kami juga ikut-ikutan bantingan gitu ya, istilahnya ya kayak semacam bulat bantingan gitu, tapi nggak tonjok-tonjokan, nggak, kalau kami itu masih sekedar bantingan gitu. Nah di situ itu membuat kamu juga merasa bersemangat ya menirukan orang-orang anak-anak besar itu. Nah, saya sebenarnya melihat begitu banyak kelemahan dari gerakan teman-teman saya itu, tapi saya masih belum berani mencoba. Saya belum berani mencoba. Ya kalau ditawari masih menggelengkan kepala gitu. Jadi saya belum berani mencoba. Walaupun saya bisa melihat bahwa harusnya gerakan itu begini dan begini. Nah, setelah begini harusnya dia melakukan ini dan itu untuk menyelamatkan diri dari kejatuhan atau dari menghindar dari sebuah pukulan atau membuat trik blunder untuk menipu seseorang sehingga dia bisa memenangkan perkelahian itu. Perubahan ini begitu nyata kami rasakan sehingga pada saat-saat tertentu kami merasa seperti memiliki adrenalin yang cukup kencang. Itu berjalan berhari-hari sehingga kami menjadi terbiasa. Kemudian dari dulu kegiatan kami itu hanya bermain-main, sekarang mulai agak serius gitu loh. Mulai agak serius dengan melatih kanuragan ala kami ya, ala anak-anak itu, sehingga kami sendiri terasa begitu sibuk tapi begitu menyenangkan. Mungkin teman-teman pernah merasakan hal seperti itu, sehingga hari-hari kami itu begitu syahdu, begitu bersemangat gitu. Nah, itu berjalan dari waktu ke waktu sehingga satu persatu di antara teman-teman yang lebih besar itu mulai ditarik ke pelatihan bela diri itu. Dan kami dengar-dengar teman kami pertama tadi yang menjadi senior kami itu sudah menginjak ke pelatihan prajurit. Kalau tadi kan pelatihan kanuragan ya lor ya, pelatihan kanuragan secara resmi gitu yang dilatih oleh prajurit. Nah sekarang ini memasuki pelatihan untuk menjadi prajurit. Nah pada saat itulah kami memiliki satu keinginan juga untuk berpartisipasi dalam peperangan ini gitu loh. Nah dari awalnya kami berlatih ala anak kecil, itu umur kami juga semakin bertambah setahun
bertambah menjadi 2 tahun, sehingga kami kemudian menjadi bagian yang disorot dalam hal ini gitu loh. Kami mulai melakukan abaran-abaran gitu ya, jadi perang-perangan sendiri gitu, yang resmi ditonton oleh orang-orang yang lebih besar. Saya sendiri mulai berani melawan anak-anak yang lebih besar gitu loh. Nah, ajaibnya di sini loh, ajaibnya gitu ya, yang saya rasakan sebagai sebuah keajaiban dengan teknik yang saya pelajari dari melihat kelemahan-kelemahan mereka ketika melakukan perkelahian itu. Saya begitu mudah gitu loh, walaupun apa namanya, mereka lebih besar, mereka lebih umurnya lebih tinggi, tapi saya bisa mengalahkan dalam perkelahian itu cukup mudah. Kenapa? Ya saya lihat mereka tidak cukup berpikir gitu loh ketika melakukan perkelahian itu, sehingga satu persatu saya bisa mengalahkan senior. Lah di situ itu kakak saya sendiri suatu saat pulang, kakak sendiri yang menjadi kebanggaan saya itu sudah lebih dahulu mengikuti pelatihan, sehingga ketika dia pulang, dia pernah melihat saya mengikuti abaran tadi loh. Nah, di abaran yang dia lihat itu, dia melihat hal yang berbeda gitu loh. Dulu yang adiknya itu cengeng, penakut dan seterusnya, manja. Nah, di sini ini dia melihat bahwa saya memiliki satu bakat. Maka ketika besoknya dia hendak kembali lagi ke barak atau tempat pelatihan dia, maka dia ingin melihat secara langsung gitu loh, apa yang sudah saya kuasai dari gerakan-gerakan di abaran tadi. Kemudian dia mengajari saya beberapa gerakan yang menurut saya itu adalah hal yang baru gitu loh, karena dia mengajarkan titik-titik vital di mana dalam keadaan tertentu atau terpepet itu bisa saya serang untuk mendapatkan kemenangan. Nah, dari hal yang diajarkan kakak saya itu kemudian saya kembangkan gitu loh, maksudnya ketika memukul ke titik itu, ketika dalam perkelahian kan tidak cukup mudah ya, karena seseorang itu selalu bergerak, menangkis dan seterusnya, berkelit dan seterusnya. Nah, sementara kakak saya itu hanya mengajarkan titik-titiknya dan cara memukulnya, kemudian saya mengembangkan kepada trik untuk bisa memukul bagian-bagian tertentu tersebut gitu loh. Nah, ini nanti berguna ketika saya juga memasuki dunia pelatihan. Untuk sementara ini saya di dalam abaran-abaran itu, dalam tanda kutip ini adalah seleksi kecil-kecilan gitu ya, seleksi kecil-kecilan di istilahnya lingkup rumah kami. Saya mendapatkan penilaian yang cukup positif. Nah, pada suatu saat saya dipertemukan dengan seseorang yang sebenarnya umurnya agak sedikit lebih tua dari saya, tapi mungkin karena dia memang pekerja keras dari awal kali ya, dia begitu dikenal oleh teman-teman saya bahwa dia itu alot gitu loh. Dia tuh alot gitu, dalam bantingan dia juga cukup kuat dan cukup licin gitu loh, maksudnya tidak mudah ketika seseorang ingin melakukan pembalasan atau membanting dia ganti gitu loh. Nah, di situ sebenarnya saya sudah cukup ngeper ketika diadakan sabung atau apa ya istilahnya itu, sabung itu kayak diadu gitu loh, kayak diadu dari lingkup kecil yang satu atau kampung satu dengan kampung yang lain. Karena memang harus melewati seleksi itu. Nanti dari sekian anak yang mengikuti seleksi itu, baru ketika dia sudah lolos dari itu, dia baru memasuki pelatihan bela diri gitu loh. Dan di situ akan terlihat bahwa kadang-kadang anak sudah cukup besar tapi baru bisa memasuki pelatihan. Kenapa? Ya karena dia nggak cukup berbakat dalam bela diri, maka dia harus mencapai kekuatan yang lebih tinggi, maksudnya lebih dewasa atau lebih besar, baru dia bisa memasuki pelatihan bela diri. Nah, saya masih begitu junior loh saat itu, masih tergolong paling kecil ya di antara sekian kontestan itu, masih cukup kecil karena saya sendiri baru 8 atau 9 tahun. Kemudian teman-teman sebaya saya yang mulai maju ke sabung itu rata-rata sudah 11 atau 12 tahun. Jadi secara postur memang tidak begitu jauh ya, karena saya cenderung bongsor, sementara yang lain karena mungkin sudah bekerja dari waktu kecil sehingga pertumbuhannya agak sedikit terhambat. Sementara dalam hal lain, orang tua kami begitu memperhatikan kesehatan dan makanan bagi kami, maksudnya saya dan kakak saya, sementara orang lain mungkin begitu asal-asalan ya, maksudnya yang penting anak bisa bekerja, makan kenyang dan seterusnya. Tapi kalau orang tua kami memang
memperhatikan untuk kecukupan gizi gitu ya. Nah, di sini menentukan pertumbuhan kami. Tapi secara umur memang masih selisih beberapa tahun. Selisih beberapa tahun dengan saya. Tapi dalam hal lain mungkin mereka tidak terbiasa menggunakan pikiran atau otaknya, sehingga di situ saya bisa mengimbangi gitu loh dengan trik tertentu, cara menghindar dan seterusnya. Dan menurut saya begitu mudah terbaca ya, karena mereka hanya mengandalkan okol, mengandalkan ototnya, sehingga dalam beberapa hal saya bisa melihat kelemahan itu, entah dari sisi kecepatannya atau prediksi gerak dan seterusnya. Maka di situ saya bisa mendahului atau justru memperlambat gerakan saya sehingga gerakan dia berjalan lebih dahulu. Nah, karena itulah dia tidak jadi mengenai saya, jadi prediksinya yang harusnya kena itu karena saya melambatkan diri gerakannya sehingga dia memukul tempat kosong dan seterusnya. Nah, di situ itu saya mendapatkan poin-poin dari penglihatan senior-senior kami itu. Kemudian walaupun masih kecil, maka saya diuji coba dulu di dalam sabung abaran tadi ya, dengan istilahnya anak-anak dari kampung sebelah, dari lingkup kampung sebelah gitu. Nah, karena sebelumnya itu sudah seringkali informasi masuk, oh si A itu begini, dia cukup kuat, dia pernah berkelahi dengan si A, si B, dan dia menang dan seterusnya. Dan saya ikut ngeper juga sebenarnya, akan tetapi saya ingat pesan kakak saya itu bahwa dia pernah mengatakan, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Maksudnya ketika kita berani, kita harus membuang rasa takut itu. Tapi kalau kita takut, jangan pernah sedikit pun memperlihatkan diri. Nek wedi ojo wani-wani. Maksudnya kalau kita takut sama sekali nggak boleh mengikuti, atau abaran pun jangan gitu loh. Jadilah anak ngarit aja gitu loh. Kakak saya itu pedes ya ngomong. Nah, di situ itulah saya ingat, oh ya, saya harus berani. Saya ingin membuat kakak saya itu bangga gitu loh. Ini belum sampai ke orang tua saya loh ya, belum sampai ke orang tua saya. Jadi kabar saya mengikuti abaran itu masih istilahnya di bawah tanah, belum resmi gitu ya. Nah, saya berpikir dari hari ke hari itu berpikir bagaimana cara mengalahkan dia, bagaimana cara harus mengalahkannya agar di pertandingan tersebut saya nggak memalukan, minimal tidak memalukan. Syukur-syukur saya bisa mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu diukur dari mana? Nah, ketika dalam perkelahian itu mungkin nggak lama, cuma sekitar 10 menit, itu akan terlihat gitu loh, siapa yang keteteran, siapa yang tidak bisa membalas, atau bahkan mungkin dijatuhkan, bahkan bisa dikunci. Bahasa di tempat kami itu dipiting gitu ya, dipiting itu dikunci sehingga dia nggak bisa bergerak lagi atau dia tidak bisa melawan lagi, itu kalah gitu. Nah, di situ itu saya mencoba berpikir kira-kira orang itu tipenya begitu, itu kira-kira gerakannya bagaimana, posturnya begitu, itu solah geraknya bagaimana dan seterusnya. Itu saya pikirkan, walaupun sebenarnya itu menguras tenaga ya, sampai nggak bisa tidur karena saya juga di bilik saya itu mencoba mengolah gerak sehingga apa yang suatu saat bisa saya lakukan itu saya sudah membuat prediksi kemungkinannya, dan ketika itu terjadi nanti saya harus begini dan begitu, itu nanti akan diserahkan di prakteknya nanti pada saat kejadian itu. Nah, lebih mengejutkan lagi ketika saya mendengar bahwa anak tersebut sudah lolos di abaran tingkat daerahnya sendiri. Wah, sebenarnya cukup ngeri juga saya mendengar itu, karena ya saya pernah melihat dia itu sepintas dari cara gerak dan jalannya ini, dia cukup gesit dan kayaknya juga otot-ototnya itu cukup kuat gitu loh, sehingga membuat saya agak sedikit ngeper. Tapi ya kembali lagi saya teringat kata-kata kakak saya itu, nek wani ojo wedi-wedi. Maka saya menguatkan tekad saya dan menggunakan semua panca indera saya saat itu ya, secara tidak langsung. Bahasa ini adalah kultivasi atau semadi ya, saya merenungkan diri di tempat saya itu. Kadang-kadang di tempat pinggir bangunan kami itu yang kebetulan tidak jauh dari tempat saya itu ada sebuah pohon beringin yang cukup besar dan cabangnya itu cukup pendek, yang mekar gitu ya. Jadi nggak tinggi baru bercabang, itu nggak, tapi sudah bercabang dari sekitar ukur 1 meteran. Maka
di situ saya bisa duduk di bawahnya, di akar-akar besarnya gitu. Sementara akar-akar kecil yang menjuntai dari atas itu dari dulu biasa kami bersihkan sehingga tidak ada akar-akaran yang menjuntai ke bawah. Nah, di situ itulah kami atau saya saat itu mencoba menenangkan diri dari gemuruh hati saya itu, yang di satu sisi ingin membuktikan kepada kakak saya, di satu sisi ada rasa takut karena saya melihat profilnya yang menurut saya begitu sempurna eh, sebagai seorang yang cukup kuat gitu. Nah, ini tidak berjalan terlalu lama, saya tidak punya waktu yang cukup lama untuk merenungkan hal tersebut, maka hari yang ditentukan itu segera tiba. Ketika hari yang ditentukan itu tiba, betapa rasanya hati saya itu begitu ngeri rasanya. Jadi rasanya itu pengen lari aja loh.